Pernahkah kamu bertanya, mengapa hanya buah iblis Zoan yang bisa hidup di dalam benda mati? Jawabannya ternyata bukan soal kekuatan, melainkan soal kehendak. Di dunia One Piece, hanya Zoan yang mampu menghidupkan benda mati. Dan alasannya sebenarnya cukup sederhana, tapi sangat dalam. Zoan bukan sekedar kemampuan, Zoan adalah kehidupan itu sendiri. Ketika seorang manusia memakan buah Zoan, terjadi benturan dua kehendak. Kehendak manusia dan kehendak makhluk hidup yang terkunci di dalam buah tersebut. Namun ketika benda mati menelan Zoan, tidak ada kehendak yang harus ditaklukkan. Jadi tidak ada persaingan. Zoanlah yang sepenuhnya mengambil alih peran hidup. Dia bernapas, bergerak, bereaksi melalui benda tersebut. Karena itulah pedang atau senjata Zoan tidak pernah benar-benar hidup seperti manusia. Dia hanyalah wadah. Yang hidup adalah jiwa Zoan yang terperangkap di dalamnya, bukan bendanya. Berbeda dengan Zoan, paramesia bukanlah kehidupan, ia adalah kekuatan berbasis konsep, ruang, magnetisme, waktu panas, jiwa, dan bunga. Semua konsep tidak bisa bergerak sendiri. Dia membutuhkan kehendak untuk diarahkan. Tanpa Tuhan, paramesia hanyalah kekuatan liar yang tak terkendali. Namun di dunia One Piece, kehendak bisa melekat pada benda. Pedang legendaris yang memilih tuannya atau senjata yang menolak manusia lemah. Itu bukan haki aktif dari pengguna saat ini, melainkan residu kehendak, jejak emosi, dan tekad yang ditinggalkan oleh pemilik sebelumnya. Terutama mereka yang dulu adalah pengguna haki luar biasa kuat. Bayangkan jika sebuah benda yang sudah dipenuhi kehendak seperti itu, kemudian menerima buah paramesia. Kekuatan itu tak lagi membutuhkan manusia sebagai pengarah. Ia sudah memiliki arah. Ia siap menerima perintah, dan disinilah haki berperan. Bukan sekedar kekuatan tempur. Ia adalah pernyataan eksistensi. Aku ada, aku bertahan, aku memaksa dunia mengakui kehadiranku. Benda mati memang tidak bisa menggunakan haki. Namun ia bisa menyimpan kehendak yang cukup kuat untuk memandu kekuatan buah iblis. Jika suatu hari nanti Zoan memberi kehidupan, paramesia memberi konsep, dan kehendak memberi arah. Terkunci di dalam sebuah entitas. Bisa benda mati, tatanan dunia, atau sistem, maka yang lahir bukan lagi senjata, bukan pula makhluk hidup, melainkan kehendak murni tanpa tubuh manusia. Sesuatu yang bahkan dunia One Piece itu sendiri tampaknya belum siap dihadapi. Mungkin inilah alasan mengapa konsep ini begitu dibatasi. Mengapa hanya Zoan yang diizinkan hidup di dalam benda mati? Karena rahasia buah iblis sejatinya bukan tentang seberapa kuat mereka, melainkan tentang kehendak yang menolak mati dan terus mencari bentuk untuk hidup kembali. Dan mungkin Zoan memiliki ingatan serta kehendak bereinkarnasi pada wadah yang selaras dengan masa lalunya.